Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan gua Rahman. Nah, di video kali ini gua akan cerita pengalaman gua sewaktu gua ikut seleksi CPNS tahun 2021. Sebenarnya gua ini baru pertama kali mengikuti tes CPNS selama gua lulus kuliah, karena ini salah satu keinginan orang tua gua, karena kita 8 bersaudara, yang kuliah itu hanya gua dan kakak gua yang perempuan. Oke, di sini gua akan cerita pengalaman pribadi gua selama mengikuti proses pendaftaran dan seleksi CPNS tahun 2021. Pada tanggal 11 kemarin, gua sudah mengikuti tes SKD yang ada di BKN Pusat. Nah, untuk alamat BKN Pusat itu kalian bisa searching di Google, yang ada di Cililitan tepatnya ya. Dan itu kurang lebih kalau misalnya kalian naik kereta dan turun di Duren Kalibata, tinggal naik Grab aja. Formasi yang gue ambil yaitu di Kementerian Kominfo. Di ahli pertama Pranata Siaran, gue ambil formasinya di TVRI Jawa bagian Barat, yaitu meliputi Jawa Barat dan di DKI Jakarta, kebetulan di pusat. Alasan gua kenapa ngambil di Kominfo, yang pertama, formasi itu tidak membutuhkan TOEFL karena mepet waktunya, jadi tidak bisa ikut tes TOEFL. Dan kedua, mungkin karena di situ siaran mungkin sedikit ada konektivitas sama pekerjaan sebelumnya, yaitu sebagai customer service. Perlengkapan apa saja yang harus kalian bawa pada saat ujian atau yang gua bawa pada saat ujian? Yang pertama, kalian menggunakan baju hitam putih, bajunya putih, celana bahan warna hitam, dan sepatu pantofel warna hitam juga. Jangan lupa membawa pensil, hanya pensil saja, karena nanti pada saat di sana kalian tidak diperkenakan untuk membawa handphone, mengenakan jam tangan ataupun sabuk seperti itu. Nanti itu semua akan ditaruh di loker. Nanti kalian pada saat masuk ke ruangan ujian, kalian hanya membawa satu kertas, yaitu kertas pendaftaran kalian, bukti peserta, dan pensil saja seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke tahapan-tahapan sebelum masuk ke ruangan ujiannya. Yang pertama, nanti pada saat kalian datang untuk ujian akan diperiksa persyaratan. Yang pertama, kartu peserta. Yang kedua, kartu vaksin, menunjukkan vaksin, atau kalian bahwasanya kalian sudah divaksin dosis 1 atau dosis 2. Itu kalian bisa menunjukkan di aplikasi Peduli Lindungi. Yang ketiga, kalian membawa surat swab antigen H-1 atau 1 kali 24 jam. Setelah itu yang penting KTP. Nanti setelah itu kalian akan diarahkan ke bangku tunggu untuk screening yang kedua. Nah, di bangku itu kalian nanti akan dipanggil. Kalian akan dipanggil satu persatu dan menunjukkan tes di Peduli Lindungi atau surat vaksinasi. Dan kedua, kalian nanti akan disamakan nomor peserta kalian di komputer, atau yang di komputer yang ada di sistem BKN-nya, seperti itu. Nanti setelah itu kalian akan diarahkan ke loker. Nah, di loker ini semua barang yang kalian bawa, tas, HP itu tidak boleh dibawa, jam tangan juga tidak boleh, sabuk pun harus dibuka. Jadi kalian kesana itu benar-benar bersih, hanya membawa yang tadi saya informasikan, pensil dan kertas peserta saja. Nah, di tahap selanjutnya kalian akan diperiksa lagi, dan itu nanti akan diberikan PIN atau kode login ya kalau nggak salah. Nanti di situ kalian kode login dan scan muka langsung atau di foto, karena menyamakan yang ada di kartu peserta dan peserta yang hadirnya. Karena apa? Karena takut mungkin ada joki atau yang lain, karena takutnya dikhawatirkan ada perbedaan orang yang datang dan yang di peserta, dan di kartu peserta maksudnya, seperti itu. Setelah itu kalian akan diarahkan ke ruangan tunggu. Nah, di ruangan tunggu ini cukup lama sekali nunggunya, karena mungkin kan
menunggu peserta yang lain selesai cek dokumentasi. Di situ nanti pada saat menunggu kalian akan diperdengarkan dan melihat di layar monitor untuk skema ujiannya seperti apa, tata caranya seperti apa. Pokoknya intinya tata cara kalian pada saat di ruang ujian seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut dari ruang tunggu. Nanti kita diarahkan satu persatu ke ruang ujian. Nah, ujian ini dalam satu ruang itu banyak banget orang. Di situ kita tidak ditentukan duduknya harus di mana. Kalian atau kita sendiri itu nanti dipersilakan untuk milih tempat duduk masing-masing seperti itu. Nanti di sana ada layar komputer atau monitor. Nanti kita isi itu ada NIK, nomor peserta, dan PIN. Nanti dimasukkan semuanya, nanti login. Setelah itu akan tampil soal-soal dan waktunya itu kurang lebih 100 menit ya untuk 110 soal yang terdiri dari TWK, TIU, dan TKP seperti itu. Untuk passing grade-nya sendiri itu bervariasi ya, karena ada 3 kategori. Nah, kategorinya itu ada TWK itu passing grade-nya atau minimum kelulusannya itu 65 skornya, untuk TIU 80, dan untuk TKP 166. Nah, untuk jenis soalnya itu bervariasi, dan ini kalau menurut gue pribadi ya mudah-mudah susah. Kenapa dibilang mudah-mudah susah? Karena ini tuh benar-benar menggunakan logika banget gitu. Nah, kebetulan yang di TWK itu gue nggak dapet tuh yang masalah tentang kayak undang-undang dasar atau yang lainnya. Nah, kebetulan atau beruntungnya gue nggak dapet tuh yang namanya soal hafalan. Karena di situ tuh benar-benar kayak soal apa ya? Soalnya itu benar-benar kayak menggunakan logika kita sendiri, wawasan kebangsaan kita seperti apa, kita perumpamakan seperti apa, ada yang bela negara atau bisa anti terorisme seperti itu. Nah, untuk di TIU sendiri kebetulan gue itu lemah di hitung-hitungan, jadi gue tuh pada saat ngisinya itu kayak lillahi ta'ala banget gitu kan. Gue nothing tulus, ya udah gue isi yang gue bisa, yang nggak bisa gue skip dulu. Nah, ini yang paling penting tipsnya yang di TKP. Nah, TKP ini kan ada nilainya ya. Kalau misalkan kita benar banget atau mendekati banget itu akan mendapatkan poin 5. Kalau misalkan sedikit rendah nanti 4, 3, 2, 1. Jadi walaupun kita benar nggak mendekati, kita akan dapat skor 1 seperti itu. Jadi usahakan di TWK itu dibesarkan nilainya, ya intinya yang mendekati semualah agar nanti bisa membantu yang lain. Tapi jangan lupa juga skor yang lain harus lewat di passing grade. Karena apa? Karena salah satu lolos untuk tahap selanjutnya ke SKB yaitu harus lolos di SKD-nya seperti itu. Jadi buat kalian yang mau tes, yang udah tes, ya kalian tinggal berdoa saja gimana hasilnya seperti apa. Yang belum tes, semoga kalian sukses dan mengisinya lancar. Mungkin itu saja cerita dari gua pada saat mengikuti pendaftaran dan tes CPNS tahun 2021. Yang lolos selamat, yang belum lolos jangan berkecil hati, kalian bisa ikut di tahun selanjutnya. Dan semoga lolos bagi pejuang CPNS. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan bye-bye.